Subhanallah, beliau wafatnya tersenyum ya Bapak Ibu. Ada apa dengan wafat yang tersenyum? Nanti sini saya ceritakan dulu mengapa dia tersenyumnya. Ketika dia sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada dia tempat dia kelak nanti di mana. Ketika dia melihat tempat dia nanti itu adalah kenikmatan, keindahan, maka orang yang sakaratul maut tadi dia akan tersenyum. Jadi seperti itu. Karena apa? Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu wa la yahya. Artinya apa? Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Bagaimana menurut Ustadz Yusuf PI? Apakah dia berdosa karena masa hidupnya, masa sehatnya dia menghujat iman kekristenan, dia menghujat Tuhan Yesus? Katanya Tuhan Yesus adalah Muslim, katanya Tuhan Yesus adalah sangat dihormati, tetapi kenapa dihujat? Kenapa dicaci maki? Kenapa ditantang-tantangkan? Nah, apakah memang untuk masuk ke tempat yang indah itu harus mencaci maki iman orang lain? Mencemooh iman orang lain, mengolok-ngolok iman orang lain, atau bagaimana menurut Ustadz Yusuf BI? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pecinta Injil Habaget, kita akan sedikit mengupas mengenai video yang beredar tentang penghujat Kristus matinya dalam keadaan tersenyum. Lalu mereka mengatakan bahwa beliau lagi mendapatkan tempat yang sangat istimewa, tempat secara luar biasa, sehingga rohnya ketika ditarik itu atau ketika keluar ingin cepat-cepat keluar karena melihat tempat yang lagi dipersiapkan. Tempatnya itu sangat istimewa, tempatnya itu sangat indah, dan tempatnya itu sangat bagus, elok, luar biasa, saudaraku. Nah, ternyata cek dan recheck, foto yang dipampang itu adalah foto editan Bapak Ibu. Dibuat senyum, dibuat ini, dibuat itu. Padahal sebelum meninggal kita melihat penghujat tersebut sebelum meninggal dunia, kita tahu bagaimana wajahnya, bagaimana menderitanya, bagaimana sengsaranya. Itu semua diawali dari dia sendiri Bapak Ibu. Karena tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa mengontrol emosi, sehingga menantang Tuhan Yesus. Dia ambil Alkitab, dia kentutin Alkitab. Lalu dia berkata, apakah dalam waktu sebulan saya meninggal dunia? Memang Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Luar biasa kasihnya, luar biasa sabarnya. Dia tidak langsung mencabut nyawa atau mengambil seseorang atau memanggil si penghujat tersebut. Dibiarkan dulu orang itu tersebut. Dia biarkan dulu menderita, dibiarkan dulu mengalami sakit, dibiarkan dulu merasakan penderitaan. Tidak langsung dicabut, tidak langsung ditarik, tidak langsung diambil. Atau jangan-jangan Tuhan lagi menunggu pertobatannya. Adakah dia bertobat selama masa penantian? Atau tidak ada? Lama. Ada yang saya dapat informasi 9 bulan kah atau 8 bulan lamanya baru dia meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia Bapak Ibu, disampaikanlah oleh seorang ustadz yang bernama Ustadz Yusuf, yang suka ngomong ente kadang-kadang Bapak Ibu. Dia memberikan informasi di mana si penghujat ini lagi melihat tempat yang indah, tempat yang elok, penantian ataupun tempat istirahat yang sangat luar biasa. Benarkah demikian? Kalau memang benar, jadi penghujat aja semuanya. Hujat kekristenan, hujat Alkitab, hujat Tuhan Yesus, hujat agama-agama lain, hujat iman-iman lain, hujat akidah-akidah lain.
Toh nanti pada saat Anda mati, Anda akan mendapatkan tempat yang sangat layak dengan meninggal wajah senyum, wajah ketawa, wajah gembira, wajah penuh dengan sukacita. Karena masa sehat Anda pergunakan masa sehat Anda untuk menghujat kekristenan, menghujat Tuhan Yesus, menghujat Alkitab, menghujat agama lain, menghujat iman lain, memaki-maki sesembahan lain. Lakukanlah itu semua kalau memang ya ketika mati Anda sudah mendapatkan tempat yang layak. Jadi pergunakan masa sehat Anda untuk menghujat iman kekristenan. Pergunakan masa sehat Anda untuk menghujat Alkitab. Pergunakan masa sehat Anda untuk menghujat Tuhan Yesus, memaki-maki Tuhan Yesus. Benarkah orang tersebut masuk tempat yang layak atau bagaimana? Mari kita melihat di dalam, dia tidak lagi beriman kepada Alkitab, tetapi dia beriman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan di surat Al-Qasas ayat 67, fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Artinya, maka adapun orang yang bertobat. Nah, ingat, adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Orang yang bertobat, orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Apakah si penghujat yang meninggal dunia 2 hari yang lalu, dia termasuk orang yang beruntung? Karena dia masa sehatnya dia caci maki orang Kristen, dia caci maki Alkitab, dia caci maki dan dia hina Tuhan Yesus, dia nantang Tuhan Yesus. Apakah dia termasuk orang yang beriman? Apakah dia termasuk orang yang bertobat? Apakah dia termasuk orang yang mengerjakan kebaikan? Bagaimana? Silahkan Bapak Ibu semuanya tulis di kolom komentar dengan bijak, tanpa menghina, mencemooh, menertawakan. Kita tidak melihat secara Alkitab karena mereka tidak percaya kepada Alkitab. Kita lihat menurut imannya mereka. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 67, fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertobat, adapun orang yang bertobat, apakah yang meninggal kemarin termasuk orang yang bertobat? Karena dia menghujat, ya, bahkan dia mengancam ingin membunuh seorang pendeta yang bernama Bapak Pendeta Rizky Lubis, bahkan mengancam hambanya Bang Andre Tunggal. Apakah dia termasuk orang yang bertobat, orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan? Bagaimana menurut Pak Yusuf PI? Ya, bagaimana menurut Pak Ustadz Yusuf PI? Apakah dia orang yang bertobat? Ayo saudara jawab. Orang yang bertobat saja, kata Al-Quran surah Al-Qasas 67, moga-moga atau mudah-mudahan orang tersebut atau dia termasuk orang-orang yang beruntung. Sudah bertobat, beriman, mengerjakan kebaikan, mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Saya akan membacakan satu ayat lagi. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Artinya apa? Di dalam surat Thaha ayat 74. Artinya sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa. Ini kata Al-Quran surat Thaha ayat 74, bukan menurut Alkitab. Saya tutup aja Alkitab, ya. Menurut Al-Quran di surat Thaha ayat 74, innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu wa la yahya. Artinya apa? Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa,
maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Bagaimana menurut Ustadz Yusuf PI? Apakah dia berdosa karena masa hidupnya, masa sehatnya dia menghujat iman kekristenan, dia menghujat Tuhan Yesus? Katanya Tuhan Yesus adalah Muslim, katanya Tuhan Yesus adalah sangat dihormati, tetapi kenapa dihujat? Kenapa dicaci maki? Kenapa ditantang-tantangkan? Nah, apakah memang untuk masuk ke tempat yang indah itu harus mencaci maki iman orang lain, mencemooh iman orang lain, mengolok-olok iman orang lain, atau bagaimana menurut Ustadz Yusuf PI? Apakah orang ini masuk kemana? Masuk kemana? Masuk kemana orang ini? Coba, apakah orang ini berdosa atau tidak? Kalau dia berdosa, maka tergenapi ayat Al-Quran surat At-Taha ayat 74, di mana di situ akan saya ulangi sekali lagi, innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Nah, ini untuk Ustadz Yusuf PI, ya. Yang pertama sekali dia membangun narasi kalau atei yang kentutin Alkitab kemarin itu, yang sudah meninggal Bapak Ibu, wajahnya tersenyum, ya. Kata Ustadz Yusuf PI, rohnya itu tidak ingin berlama-lama di badan, di tubuh, ingin cepat-cepat keluar karena melihat tempat yang sangat indah. Ini kata Yusuf PI, Ustadz Yusuf PI. Nah, berarti dia tidak berdosa, ya. Berarti penghujatan dia itu dianggap amal kebaikankah oleh Ustadz Yusuf PI? Dia menentang Tuhan Yesus dianggap amalkah? Dianggap kebaikankah? Mengancam pendeta Rizal Lubis dia anggap amalkah? Mengancam Bang Andri Tunggal dianggap amalkah? Bagaimana menurut Ustadz Yusuf PI? Kalau tidak dianggap amal, dia berdosa, sementara dia belum minta maaf, belum minta ampun. Kemana orang berdosa? Orang berdosa ke neraka. Dia tidak mati di neraka dan dia tidak hidup di neraka. Apa maksudnya tidak mati dan tidak hidup? Silahkan simpulkan sendiri oleh Ustadz Yusuf PI. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat-singkat ini bisa menjadi berkat bagi mereka yang punya niat untuk menghujat iman kekristenan. Jangan hujat, ya, jangan hujat, nanti akan mengalami seperti penghujat-penghujat terdahulu yang sudah lewat duluan. Jangan, ya, jangan menghujat lagi. Bertobatlah, tekunilah, imanilah, taatilah iman yang kalian anut. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Dan kalau Anda ingin menyeru atau berseru, mengajak orang ke jalan Allah, ajaklah secara sopan santun, secara lemah lembut. Ini kata Al-Quran. Terima kasih. Salam alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Ruh Hakudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semua. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin.